Uji chi-square merupakan salah satu uji statistik non-parametrik yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan atau keterkaitan antar dua variabel kategorik. Uji ini juga dapat digunakan untuk menguji kesesuaian antara data observasi dengan distribusi yang diharapkan. Prinsip dasar uji chi-square adalah membandingkan frekuensi hasil pengamatan dengan frekuensi harapan. Jika terdapat perbedaan yang cukup besar antara keduanya, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antar variabel. Selanjutnya adalah rantes. Rantes merupakan uji statistik non-parametrik yang digunakan untuk menguji keacakan suatu data atau urutan data. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah suatu rangkaian data tersusun secara acak atau terdapat pola tertentu. Dalam rantes, analisis dilakukan dengan menghitung jumlah run, yaitu urutan data yang memiliki karakteristik sama dan muncul secara berurutan. Hasil pengujian kemudian dibandingkan dengan nilai probabilitas atau p-value untuk menentukan apakah data bersifat acak atau tidak. Secara umum, perbedaan utama kedua uji ini terletak pada uji analisisnya. Uji chi-square digunakan untuk menguji hubungan antar variabel kategorik, sedangkan rantes digunakan untuk menguji keacakan suatu data. Dataset yang digunakan dalam analisis ini terdiri dari 30 data observasi dengan 4 variabel, yaitu nomor data, jenis kelamin, status kelulusan, dan nilai. Variabel jenis kelamin merupakan data kategorik yang terdiri dari 2 kategori, yaitu laki-laki dan perempuan. Variabel kelulusan juga merupakan data kategorik yang menunjukkan status lulus atau tidak lulus. Sementara itu, variabel nilai merupakan data numerik yang digunakan untuk analisis rantes, guna menguji apakah data tersusun secara acak atau tidak. Dataset ini digunakan untuk dua jenis analisis statistik non-parametrik. Pada uji chi-square, analisis difokuskan pada hubungan antar variabel jenis kelamin dan kelulusan. Sedangkan pada rantes, analisis dilakukan pada variabel nilai untuk menguji pola keacakan data. Oke, di sini kita akan uji dependensi menggunakan Python, di mana kita akan menggunakan data nilai ujian siswa. Nah, kita impor datanya dulu menggunakan PDF, print, Excel. Terus kita akan menampilkan menggunakan head beberapa data awal tadi. Nah, disesuaikan dengan data yang tadi sudah pas. Jadi kita lanjut ke uji square-nya. Dimana kita akan menggunakan data kategorik di sini. Itu adalah hubungan antara jenis dan kelulusan. Pertama kita harus membuat tabel kontinuasi itu, dimana tabelnya itu jumlah jenis kelamin dengan kelulusan. Terus kita print tabel kontinuasinya. Kita melakukan uji square menggunakan perintah C2, pi, doc, expected sama dengan C2 continuation tabel. Terus kita menurut integrasinya, dimana jika tolak H0 ada hubungan antara jenis kelamin dan kelulusan. Jika gagal tolak H0 tidak ada hubungan antara jenis kelamin dan kelulusan. Kita jalankan. Berdasarkan hasil uji square report, nilai square-nya itu sebesar 0 dengan p-value sebesar 1 dengan p-value lebih besar dari taraf signifikan 0,05, maka H0 gagal ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan signifikan antara jenis kelamin dan kelulusan. Dengan demikian, variabel jenis kelamin dan kelulusan bersifat independen atau saling bebas, sehingga perbedaan jenis kelamin tidak mempengaruhi status kelulusan pada data yang dianalisis. Kita lanjut ke rantes. Tata kita mengambil data nilai, itu nilai dari data, terus melakukan rantes menggunakan perintah getStat, value sama dengan rantes satu sum nilai dengan verifikasi 0,05.
di mana tolak H0 data tidak acak atau tidak independen. Jika gagal tolak H0 data acak atau independen. Kita jalankan. Berdasarkan hasil rantes diperoleh nilai jet statistik sebesar 2,183 dengan p-value sebesar 0,29 sekian. Karena p-value lebih kecil dari tarif signifikan 0,05, maka H0 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa data tidak bersifat acak dan terdapat pola tertentu dalam urutan data yang analisis. Dengan demikian, data tidak independen karena penyebaran menunjukkan kecenderungan atau keseluruhan tertentu. Baik, di sini saya akan melakukan chi-square test dan run test. Di mana chi-square kita melihat apakah jenis kelamin berpengaruh terhadap kelulusan siswa. Dan nanti diperoleh ada berapa sih jenis kelamin laki-laki yang lulus dan tidak lulus, dan begitu juga sebaliknya untuk jenis kelamin perempuan ada berapa siswa yang tidak lulus dan yang lulus. Nah, langsung saja kita runkan. Nah, dari data tersebut diperoleh jenis kelamin laki-laki yang lulus itu sebanyak 11 orang, yang tidak lulus sebanyak 4 orang, dan jenis kelamin perempuan yang lulus itu sebanyak 10 orang, dan yang tidak lulus itu sebanyak 5 orang. Dengan p-value diperoleh sebesar 1, di mana p-value lebih besar dari taraf signifikansi yaitu 0,05%, yang berarti gagal menolak H0. Nah, artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kelulusan dengan jenis kelamin, atau dengan kata lain, jenis kelamin tidak berpengaruh terhadap kelulusan siswa. Selanjutnya, run test atau uji run kita lakukan pada variabel nilai. Nah, di run test ini kita melihat apakah datanya itu bersifat random atau acak. Langsung saja kita jalankan. Nah, dari hasil yang diperoleh kita lihat bahwa p-value-nya itu sebesar 0,2649, di mana p-value lebih besar dari 0,05%, yang berarti gagal menolak H0. Nah, artinya data tersebut bersifat acak atau random, atau tidak terdapat pola tertentu dari nilai tersebut. Berdasarkan hasil analisis menggunakan software R dan Python pada uji chi-square, kedua software menghasilkan hasil yang konsisten. Nilai p-value yang diperoleh sebesar 1,0 atau lebih besar dari taraf signifikan 0,05, sehingga hipotesis 0 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara variabel jenis kelamin dan kelulusan. Dengan demikian, baik hasil analisis menggunakan R maupun Python memberikan kesimpulan yang sama bahwa kedua variabel bersifat independen. Pada uji run test, hasil analisis menunjukkan adanya perbedaan antara software R dan Python. Pada R, diperoleh p-value sebesar 0,2649 sehingga hipotesis 0 diterima, yang berarti data bersifat acak. Sedangkan pada Python diperoleh p-value sebesar 0,029 sehingga hipotesis 0 ditolak, yang menunjukkan bahwa data tidak bersifat acak. Perbedaan hasil tersebut dapat disebabkan oleh adanya perbedaan metode perhitungan, algoritma, maupun pengaturan default pada package yang digunakan oleh masing-masing software. Meskipun demikian, baik R maupun Python tetap merupakan software yang efektif dalam analisis statistik non-parametrik. Nah, secara umum, R lebih unggul dalam analisis statistik karena memiliki sintaks yang lebih sederhana dan package yang dirancang khusus untuk keperluan statistik. Sementara itu, Python memiliki keunggulan dalam fleksibilitas pengelolaan data, integrasi dengan machine learning, dan pengembangan analisis yang lebih luas. Dengan demikian, pemilihan software dapat disesuaikan dengan kebutuhan analisis, tingkat kompleksitas data, serta tujuan penelitian yang dilakukan.
Demikian penjelasan mengenai perbandingan penggunaan R dan Python pada uji chi-square dan run test. Berdasarkan hasil analisis, kedua software mampu digunakan untuk analisis statistik non-parametrik. Meskipun pada beberapa pengujian dapat menghasilkan perbedaan hasil karena perbedaan metode perhitungan. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan.